Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Mardika Wijaya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pasar. Apa pengertian mekanisme pasar itu? Mekanisme pasar ialah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya sebuah perubahan harga pasar sampai menjadi seimbang. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya alam tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar tidak bisa bekerja secara optimal pada beberapa sumber daya alam. Mekanisme pasar tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu: 1. Pasar dapat memberi informasi yang sangat berguna. Kedua, mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, memperoleh keahlian modern. Nomor 4, produksi secara efisien. Dan yang kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi. Itu pun adalah sebuah kelebihan dari mekanisme pasar. Adapun kekurangannya yaitu kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang keempat, mekanisme pasar tidak menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Dan yang kelima, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Sekarang saya akan menjelaskan keberlakuan hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan kekerasan atau ketetapan antara jumlah barang yang ada dan permintaan dari konsumen, serta penawaran dari produsen itu tersebut. Hukum permintaan adalah suatu hukum yang menjelaskan serta memaparkan tentang adanya hubungan yang bertolak belakang antara harga barang dengan jumlah barang yang ada. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Namun jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik atau bertambah. Sehingga bunyi dari hukum permintaan tersebut ialah semakin tinggi harga barang atau jasa, maka jumlah barang atau jasa yang akan diminta akan turun. Sedangkan jika harga barang atau harga jasa turun, maka permintaan barang atau jasa pun akan meningkat. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jenis permintaan bisa dibagi berdasarkan dua faktor, yakni daya beli konsumen dan jumlah permintaan. Berdasarkan daya beli konsumen, permintaan efektif yakni sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli dan dilaksanakan. Permintaan potensial yaitu sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli tapi belum dilaksanakan. Permintaan absurd yang adalah sejumlah permintaan yang tidak disertai dengan adanya daya beli, cenderung berupa angan-angan belaka. Berdasarkan jumlah permintaan individu, yakni sejumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Permintaan pasar, yaitu hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Jenis penawaran. Jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni penawaran perorangan dan penawaran pasar. 1. Penawaran perorangan adalah jenis penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh sejumlah produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Penawaran pasar adalah jumlah keseluruhan dari penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Hukum dan kurva permintaan dan penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara suatu produk dengan kuantitas yang ditawarkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran yaitu tingkat teknologi yang digunakan, harga input, harga produk-produk yang berkaitan,
kebijakan pemerintah, pengaruh-pengaruh khusus. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dengan kuantitas yang diminta. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kurva permintaan yaitu rata-rata pendapatan konsumen, ukuran pasar, harga dan ketersediaan produk-produk yang berkaitan, selera, keberlakuan hukum. Hukum permintaan menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan, hubungan linear dan selaras antara harga dan jumlah penawaran yang terjadi. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dengan kuantitas yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran yaitu tingkat teknologi, harga input, dan lain-lain. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dengan kuantitas yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan yaitu rata-rata pendapatan konsumen, ukuran pasar, selera, dan lain-lain.